Wah, gereja udah mau rubuh aja, namanya gereja Yesus yang sejati. Begitu tiang itu dirubuhin, gerejanya ambruk semua. Buah. Kalau nggak keluar semua, banyak yang mati tuh. Mau memberitakan Injil, jangan membawa emas, perak, dan pakaian. Jangan membawa apa-apa. Jadi dia bilang, kamu lemah sekarang, tapi kamu kuat karena rajin berdoa. Halo semua, balik lagi di podcast Gereja Sejati. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, salah satu pendeta yang sudah pensiun, tapi tetap semangat dalam melayani. Benar banget, terus ya kalau Cici dengar tuh dia baru ulang tahun yang ke-76 tahun. Wah, udah lama dong. Tapi sih dia maunya 17. Oh, 17 tahun. Kita lihat aja ya siapa pendetanya. Kita panggilkan pendeta Christian. Halo. Selamat siang pendeta, apa kabar? Selamat siang. Puji Baik. Tuhan ya, kita masih bisa ketemu nih meski dalam keadaan pandemi gini. Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya diberi kesehatan dan kesempatan ini. Wah, ternyata beneran nih udah pensiun dari 2019. Tapi kalau aku lihat masih sering banget pelayanan apalagi di Gereja Sejati Tangerang ya. Itu kenapa bisa sampai semangat seperti itu sih pendeta? Karena memang saya janji sama Tuhan bahwa saya akan persembahkan hidup saya buat Tuhan. Pendeta, gimana sih cerita perjalanan pendeta bisa masuk ke Gereja Yesus Sejati? Dulu keluarga saya itu keluarga agama leluhur, ya. Bahkan kakek saya itu pimpinan orang Tionghoa di Tangerang. Jadi dulu saya itu pendidikan awal adalah ya agama leluhur ya. Yang kedua di sekolah agama Katolik. Ya saya jadi pengurus pemuda, wakil ketua pemuda Katolik, walaupun saya nggak pernah dibaptis, karena saya tidak punya kesempatan untuk ikut katekisasi. Kalau orang Katolik, gereja Katolik itu kalau tidak dikatekisasi nggak bisa. Jadi pastornya marahin saya, ya saya nggak punya kesempatan, karena saya senangnya olahraga, main band, saya jadi ketua olahraga juga, jadi suka berenang. Wah, jadi waktu saya habis, jadi saya nggak pernah ikut katekisasi. Tapi inilah satu hal yang Tuhan mungkin rencanakan ya. Kok saya bisa masuknya ke Gereja Sejati ya. Rumah saya dekat di sini. Kalau lewat sini dulu gerejanya masih satu lantai ya. Dan kalau lewat dari jalan kelihatan miring. Nggak lurus begini, miring. Sehingga seringkali kita ngomong, wah gereja udah mau rubuh aja, namanya gereja Yesus yang sejati. Ya. Saya masih ingat sering dengan kawan-kawan saya bilang begitu ya. Tapi entah gimana, beberapa kawan sekelas saya, almarhum Diaken Filipus Hendra Gunawan, ya, itu dalam sekelas saya. Lalu almarhum Gonam Chiang, almarhum Yu Teng Siong, ini tiga teman sekelas yang rajin tiap hari injili saya supaya ke gereja. Tapi saya nggak ketarik lihat gerejanya udah miring gitu ya, kecil gitu ya. Sedangkan gereja Katolik begitu megah ya. Tapi tahun 65 saya melihat satu hal. Bagaimana saat itu saya merasa kecewa. Karena pada Desember 65 saya memimpin kur pemuda Katolik, memimpin kur SMA ke gereja-gereja dengan nama Gereja Katolik. Lalu akhir Desember saya mendengar dari teman saya bahwa saya dipecat dari Gereja Katolik. Kenapa? Karena saya termasuk aktivis PPI, Persatuan Pemuda Indonesia, yang termasuk afiliasi dengan Bapak Ki. Ya. Dalam kekecewaan ini teman saya ajak ke gereja, saya datang ke gereja. Akhirnya waktu itu saya datang, saya ikut kebaktian. Saya masuk gereja, datang lagi, akhirnya sahabat juga saya datang beberapa kali. Sampai tahun 66, ya hampir setahun kemudian, Desember, pendeta bilang ke saya, mau ada baptisan, mau daftar nggak? Nggak. Saya langsung jawab, nggak. Tapi entah bagaimana saya kerja di Mangga 2 di pabrik perajutan. Sampai di Mangga 2 pagi itu saya gelisah. Kita baptisnya di Sampur. Sampur itu kalau sekarang ya adanya di daerah termasuk di Ancol ya. Kalau Sampur itu dulu ya. Itu pantai paling bagus dulu. Jadi entah gimana saya seperti tergerak. Saya bilang sama koko saya jadi pimpinan pabrik, saya mau lihat baptisan. Koko bilang, nanti banyak kerjaan. Nanti sore saya lembur, malam saya nginep sini. Saya jawab gitu, lalu saya dikasih, saya pergi.
Sampai di Sampur, orang sudah berbaris yang mau dibaptis. Pendeta baru mau mulai nyanyi. Lihat saya pendeta Lingifu itu langsung panggil saya datang, sodorin saya baju, suruh pakai. Saya pakai. Udah pakai, baris, suruh baris, saya baris. Saya nggak ngerti, saya ikut baris. Waktu dibaptis juga saya kaget, saya nggak tahu. Ya. Kalau orang bilang bertobat, nggak bertobat saya tuh, nggak tahu ya. Jadi dibaptis begitu, setelah saya dibaptis saya baru kaget, loh, saya udah dibaptis gereja. Tapi ya sudah, saya nggak ngerti kenapa mesti dibaptis. Tapi walaupun sudah dibaptis, kalau ke gereja sini, saya doanya dalam hati. Saya nggak bisa doa seperti yang lain, teriak-teriak gitu ya. Saya merasa aneh gitu. Tapi saya merasa tenteram di sini. Saya merasa enak. Karena ada beberapa teman saya juga ya. Padahal rumah saya di Babakan dulu di samping gereja Pentakosta. Saya panggil pendetanya itu Papi, Mami. Saya makan apa di situ, main di situ. Tapi saya nggak pernah ke gereja Pentakosta yang sebelah rumah saya di Babakan itu. Itu gereja paling besar di Tangerang dulu, yang di luar Katolik ya. Entah bagaimana hati saya bisa tertarik ke sini. Saya juga nggak tahu ya. Jadi kalau dibilang saya memilih, saya nggak memilih. Karena saya sama sekali tidak berniat. Tapi mau dibaptis dipanggil baptis. Udah dibaptis saya baru kaget. Kok dibaptis gitu ya? Padahal tadi dipanggil mau aja, dibaptis mau aja, berdoa ya. Tapi di sini saya merasa Tuhan memilih saya. Kenapa saya dibesarkan di agama Konghucu, dididik di agama Katolik? Kenapa bisa masuknya ke gereja sejati? Gereja yang kalau lewat, saya selalu bilang, oh gereja mau rubuh. Ya. Dan akhirnya yang rubuhnya ini, ngerubuhnya saya juga nih, mau padiakan juga nih. Ya membangun ini, waktu tiangnya mau dibuka, mau dirubuhin, saya bilang, stop, keluar dulu semua, yang itu kerja. Keluar semua, begitu keluar saya baru cabut. Begitu tiang itu dirubuhin, gerejanya ambruk semua. Buah. Kalau nggak keluar semua, banyak yang mati tuh. Yang celaka. Saya juga nggak tahu ya, tapi saya merasa gereja mirip gini kalau diambil tiang ini akan rubuh. Itu seperti dapat dari Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya. Karena dulu di gereja sini kalau hujan bocornya entar deket piano, entar sini. Piano itu digotong-gotong, pindah sini, pindah ke sana ke sana. Kebaktian bisa 2 kali pindah tuh piano ya. Saya bilang Tuhan kalau bisa dapat gereja 2 lantai saja, ada lantai atas. Dan saya bersyukur kepada Tuhan akhirnya kita bisa membangun gereja ini. Bahkan di belakang ada 4 lantai, 3 lantai ya. Nah, ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya, tetapi kembali saya dibaptis ya tahun 66, 26 Desember. Tapi saya baru dapat Roh Kudus tahun 77 kali ya. Saya lupa. Waktu itu Pendeta John Yang datang ke Jakarta sama Hudi. Saya ikut KKR dan saya dapat Roh Kudus di sana, di Samanhudi. Pengalaman dapat Roh Kudus itulah baru membina saya. Benar-benar merasakan ini gereja saya. Ini gereja yang Tuhan berikan kepada saya. Pendeta bisa ceritain nggak nih perjalanannya sampai terpanggil menjadi hamba Tuhan? Ini juga sebenarnya bukan keinginan saya, ya. Tapi saya ketika saya menikah tahun 67, 68 saya punya anak satu yang pertama. Waktu anak saya di rumah, tidurnya di ayunan, saya ke gereja dengan istri saya. Pulang dari gereja kakek saya marah, panggil saya. Kamu ke gereja nggak urusin anak, tuh lihat anak kamu hampir jatuh mati, patah leher dan tal. Saya lihat anak saya cuma dari ayunan kepalanya ngampleng gitu, nggak jatuh ya. Cuma kakek saya pakai marah-marah aja. Dia bilang sekarang juga anterin istrimu pulang. Besok pilih yang mana orang, kau kawinin lagi. Keluar dari gereja. Kakek saya marah karena saya tahu saya udah masuk gereja sejati. Ya, saya bingung. Istri saya ada di belakang dengerin, bukan yang ini yang pertama ya. Dia ngedengerin gitu. Anterin, pulangin ke orang tuanya. Aduh, saya menikah dengan dia sebelum menikah, papanya meninggal. Papanya sebelum meninggal pesan, titip anak saya buat kamu. Tolong jaga seumur hidup. Saya bilang iya. Saya merasa ada beban dari mertua saya. Dia meninggal sebelum saya menikah. Karena itu, ya saya langsung ajak dia pulang
ke rumah cicinya. Saya langsung bawa anak saya keluar dari rumah. Dan setelah anak saya di rumah cicinya tanya ngapain? Saya bilang mau main, nggak apa-apa. Saya lalu ke gereja sini. Sampai di gereja ada pendeta Paulus Sisanto almarhum. Saya bilang, Om, saya berdoa. Ya, dia temenin saya doa. Saya menangis. Saya katakan, Tuhan, kalau keluarga saya terima saya sebagai orang Kristen, saya akan persembahkan hidup saya buat Tuhan. Itu nasar saya. Yang saya tidak tahu, dulu saya nggak ngerti nasar. Cuma saya berkata seperti itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan setelah 4 bulan, satu hari kakek saya berkata kepada saya, jangan marah sama engkong. Engkong cuma marah sampai leher. Pulang lagi ke rumah. Saya bilang, enggak, Kong. Kalau mau pulang, bikin saya rumah. Bisa. Ya, saya malu, Kong. Masa kamu numpang di rumah mertua? Saya bilang, iya, Kong, bisa di rumah yang lain aja. Kalau di sini nggak bisa. Soalnya apa? Banyak keluarga saya, terutama seorang bibi saya yang suka mampir ke rumah, dia melihat kalau saya terima pendeta. Dia bilang sama engkong, itu si Otek, nama saya Tiontek ya, itu si Otek kalau makan sayur melulu. Tapi kalau ada pendeta, dia beliin ayam, dagingnya buat pendeta. Wah, kakek saya bilang, kamu orang goblok. Ya. Padahal nggak seperti itu ya, karena saya memangnya sukanya sayur ya, sayur gado-gado gitu ya, lalap. Jadi saya bilang kalau saya di sini nanti terlalu banyak yang cerita lain ke engkong. Akhirnya saya disediakan rumah di Jalan Kiasnawi yang pakai alamat saya sekarang. Tapi rumahnya udah nggak ada sekarang, udah dibongkar sama pemerintah ya. Jadi saya taruh ke rumah situ, saya tinggal di situ, saya kuliah sambil bekerja. Tetapi sejak hari itu saya memang kembali sediakan rumah, tapi kakek saya bilang, mulai sekarang kamu kuliah bayar sendiri. Engkau nggak mau tahu, karena uang kong untuk saudaramu yang lain. Saya 9 saudara, saya anak nomor 2. 8 laki-laki, 1 perempuan. Jadi kakek bilang, kamu nggak bisa makan dari harta engkong lagi. Iya, saya bilang nggak apa-apa kok. Ya, itu janji saya. Dan saya pegang ini ketika beliau akan meninggal, dia mau mewariskan tanah kepada saya. Saya nggak mau. Saya bilang, saya ingin tunjukkan bahwa saya bisa hidup dengan bersandar Tuhan. Maaf, saya buka masker dulu, kurang jelas ngomongnya. Saudara yang kekasih, setelah saya bernasar, saya akhirnya berhenti dari kuliah saya masuk membuka bengkel motor ya. Rencana buka bengkel motor. Jadi setelah buka bengkel motor, saya berpikir bagaimana saya mewujudkan nasar saya, mempersembahkan hidup saya. Tahun 80, entah bagaimana, tahu-tahu ada pemilihan majelis, nama saya tadinya nggak masuk calon, waktu itu calon langsung disampaikan oleh jemaat. Ya. Nama saya langsung masuk dan langsung terpilih. Dan terpilihnya 99%, saya kaget. Loh, kok saya dari pemuda tahu-tahu dijadiin ketua majelis gitu ya. Saat itu saya ingin menolak, tapi jemaat semua nggak mendorong saya untuk tetap memikul tanggung jawab itu. Saya menghubungi kakak ipar saya, almarhum Pendeta Yulianto, dan beliau memberikan ayat perkataan Paulus, dalam kelemahan kasihku akan sempurna. Kalau kamu lemah, kamu kuat. Jadi dia bilang, kamu lemah sekarang, tapi kamu kuat karena rajin berdoa. Saya lalu berdoa, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau benar Tuhan mau saya sebagai ketua di Tangerang ini, saya ingin gereja ini dibangun lantai 2. Sejak itu saya canangkan pada jemaat dan semua mendukung untuk membangun gereja ini. Walaupun di pusat, karena saya juga termasuk majelis pusat, ya, wakil sekretaris, rekan-rekan majelis pusat marahin saya. Kamu Tangerang gereja begitu aja mau bangun, dari mana duitnya? Saya bilang ya, ini kan rumah Tuhan bukan rumah saya. Ya pusat cuma siapkan bantuan 10 juta. Dari rencana 50 juta pembangunan 2 lantai ini. Dan bersyukur kepada Tuhan, setelah 3 tahun pembangunan baru dimulai ya.
Bukan selesai, baru dimulai ya, tahun 83 baru dimulai, 85 selesai ditabiskan. Semula saya berpikir dengan menjadi ketua majelis, itu saya sudah mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Itu sudah memenuhi nasar saya. Tapi entah bagaimana tahun 85 itu banyak masalah. Selain pembangunan gereja yang memeras tenaga, juga masalah dalam keluarga dan dalam usaha saya. Dan waktu itu karena saya lebih sering khotbah. Karena dulu Tangerang cuma ada satu jembatan di Batu Ceper. Jadi sering macet. Pendeta sampai di situ nggak bisa ke gereja, telepon, Pak Christian gantiin khotbah, sekarang udah jam 2, nggak bakal sampai kita. Jadi ya saya langsung cuci tangan ya, wah oli banyak pertanyaan. Langsung gantiin ke gereja khotbah. Cuma saya berpikir saya khotbah cuma bisa-bisa sendiri ya, tidak pernah belajar. Jadi dalam keadaan seperti itu lalu saya berpikir bagaimana kalau saya ikut sekolah teologi sambil istirahat. Istri saya langsung setuju, iya gak apa-apa. Tapi bengkelnya tutup. Saya bilang iya udah. Besoknya saya kumpulkan pegawai, saya tutup bengkel. Hari itu juga semua orang heran ya. Pokok saya sampai marah. Tapi papa saya membela saya. Udah kamu diam. Dia bilang ke koko saya, kamu gak ngerti apa keinginan dia. Papa saya itu punya terpekong di kampung, ketua terpekong. Tapi dia membela saya. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan. Itu menguatkan saya. Nah, kemudian ya saya juga nggak ngerti ya bagaimana setelah 2 bulan saya merasa nyaman. Saat itu Desember, saya bilang sama istri saya bagaimana kalau saya jadi siswa teologi aja, bukan pendengar. Dulu saya pendengar 2 bulan. Lalu istri saya setuju ya dengan menutup bengkel, dan saya resmi tanggal 1 Januari 86 jadi siswa teologi ya. Padahal saya tidak mimpi jadi pendeta. Setelah masuk teologi saya baru berpikir, bagaimana nanti bisa nggak khotbah? Anak-anak saya sudah besar, semua biaya sangat besar. Tapi di sini saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, ya, yang sangat luar biasa pada kehidupan saya. Bagaimana saya bisa membiayai 3 anak saya kelas 1, 2, 3 SMA yang langsung. Setelah setahun saya bertugas, dia di sekolah teologi. Mereka yang satu lulus, yang masuk universitas, yang kedua naik kelas 3. Tahun ketiganya, yang ketiga naik kelas 3 dan kuliah. Jadi beruntun 3 tahun kuliah, biayanya sangat besar sekali. Tapi Tuhan sediakan, selalu ada. Padahal kalau gaji saya waktu itu mungkin cuma pas-pasan, bahkan mungkin nggak cukup ya, karena anak saya 3 kuliah. Tahun 87 saya dikirim ke Sabah. Gaji saya waktu itu tahun 87 sudah 800.000. 800.000. Yang satu kuliah di Salatiga, sebulan 300 buat jajan, buat bayar kos dan buat makan. Yang satu di Jakarta, yang 2 di Jakarta 200 seorang. 700. Gaji 800, cuma lebih 100. Tapi setiap kali saya tanya istri saya, cukup nggak cukup? Saya juga heran dari mana cukupnya. Ya, memang dia bantu jual-jualan, ya, dia jual American Diamond. Tapi di sini saya merasa bagaimana istri adalah faktor utama yang mendukung. Ya, kalau istri saya tidak membantu, saya nggak mungkin jadi pendeta. Anak saya nggak pernah antar anak sekolah minggu. Istri saya yang urus sekolahnya juga. Jadi di sini istri saya membantu saya sangat luar biasa. Karena itu ketika dia mengizinkan saya sekolah teologi, saya masuk. Dan saya resmi menjadi pendeta tahun 89. Tapi 89 itu tahun yang paling berat buat saya. Ya. Karena rumah saya dibongkar. Sekarang udah rata dengan tanah di depan stasiun ya, tanpa pergantian spesial pun. Waktu itu mau dibongkarnya tahun 88 mau dibongkar, 89 ya mau dibongkarnya. Tapi puji Tuhan, kemudian dapat perpanjangan 3 tahun, lalu 25 tahun. Dan harusnya berakhir tahun 2019, tapi 2018 sudah dibongkar oleh pemerintah, diratakan dengan tanah. Dan saya berpikir itu semua adalah karunia Tuhan. Saya diberi waktu cukup panjang. Tapi di sini saya melihat satu hal. Tuhan Yesus berkata, kalau mau memberitakan Injil, jangan membawa emas, perak,
dan pakaian. Jangan membawa apa-apa. Waktu saya akan menyelesaikan tugas saya untuk ditabiskan menjadi pendeta, saya berpikir bagaimana anak saya sekolah. Rumah saya akan saya jual, uangnya akan saya depositokan. Ya waktu itu nilainya mungkin sekitar 300 juta gitu ya. Rumah saya punya ruko ya, 3 lantai. Jadi akan saya masukkan deposito buat biaya anak saya sekolah. Tetapi sehari setelah saya ditabiskan, datang berita bahwa rumah ini akan dibongkar tanpa penggantian. Dengan ongkos bongkar 100.000 rupiah. Ya saya kaget. Saat itu saya bergumul, apakah saya akan jadi pendeta terus ataukah kembali buka bengkel saya. Saya ajak istri saya sama-sama berdoa, kami berlutut bersama. Dan ternyata istri saya bilang, selesai doa, tetap lanjutkan sekolah pelayanan. Ya. Saya berpikir, bagaimana? Ya udah, kalau Tuhan memang mau itu. Kemudian istri saya tanya, bagaimana dengan utang kita di bank? Saya punya utang di bank. Utang di bank 30 juta. Karena membangun rumah itu dulu saya pinjam ke bank. Karena kakek saya nggak boleh keluarkan uang buat saya. Tapi di sini saya melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Bagaimana dalam saat-saat seperti itu, untuk biaya perpanjangan kontrak sewa tanah itu, saya bisa pinjam ke bank. Dan kalau penghuni lain cuma dapat sekitar 25 juta, saya malah dikabulkan 50 juta. Orang-orang heran, toko lain cuma 25, saya 50. Kamu kan cuma pendeta, tokonya juga dikontrakin, kok bisa dapat 50? Saya bilang, ya Tuhan yang kasih. Saya juga nggak ngerti, ternyata direkturnya itu adalah orang Kristen. Dan dia pernah bertemu dengan saya di Jakarta. Saya aktif di Jakarta, apa itu ya? Persatuan Gereja Jakarta, gereja-gereja se-Jakarta ya. Saya aktif di sana dan pernah pakai tempat dia. Jadi dia sangat menghormati pendeta. Saya baru sadar ketika pentabisan peresmian banknya di Pasar Lama. Saya datang dengan 3 pengurus Tangerang, 1 dokter Lius, dokter di Curug, Api Curug dulu ya, 1 pengusaha Cijenjin, 1 adik saya pemborong. Mereka semua termasuk orang-orang ini. Tapi direktur setelah menyalami suruh mereka duduk dan saya digandeng ke depan. Duduk di depan di samping pendetanya. Orang-orang ngeliatin, ya siapa ini? Bisa duduk di situ dapat kehormatan bersama direktur ini. Dan disitulah saya merasakan Tuhan begitu luar biasa. Sebagai hamba Tuhan dihargai. Saya nggak punya apa-apa, rumah mau dibongkar. Padahal saya berpikir bagaimana anak saya sekolah. Ternyata anak saya bisa sekolah. Biaya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah mau beli obat atau perlu sesuatu, nggak pernah uang. Padahal istri saya kena kencing manis dari tahun 75. 1 anak saya, anak putri tunggal saya, kena sakit saraf. Obat sarafnya sangat mahal. Tetapi saya selalu bisa beli obat. Dan istri tanya, uang dari mana? Nggak tahu, dompet saya selalu ada isinya. Saya juga aneh. Ya. Kok selalu ada isinya, dari mana? Saya juga nggak ngerti siapa yang ngasih. Seringkali, dan tidak pernah kosong. Selalu, mau habis ada lagi. Dan inilah anugerah Tuhan. Saya 10 tahun kemudian, saya baru sadar. Apa yang Tuhan katakan, jangan membawa emas perak. Saya baru sadar kenapa rumah saya mau dibongkar. Karena saya berpikir, saya kerja buat Tuhan, anak saya mesti saya biayai. Tuhan bikin saya nggak punya apa-apa. Rumah saya dibongkar 1, rumah saya di pinggir sungai, dibongkar pemerintah juga nggak diganti. Jadi saya udah nggak punya apa-apa. Sampai mama saya bilang, di antara anak mama, otak ini yang paling malang, paling menderita. Saya diam aja. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, sebelum beliau meninggal, beliau bilang,
saya adalah anak yang paling bahagia. Karena dia sudah ikut saya melihat ke gereja Banjarmasin, ke gereja Surabaya, dan dia juga lihat saya ke luar negeri. Ya, saya melanjutkan pendidikan S1 di Sabah 4 bulan, karena saya cuma kuliah tahun ketiga dengan Pendeta Dede. Ya. Dan saya juga pergi jalan-jalan ziarah ke Israel, dibayari oleh jemaat. Mama saya lihat, saya kemana-mana nggak pakai uang. Ini adalah yang paling bahagia. Ya, ini yang saya syukuri dan saya mengerti kerja buat Tuhan. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita, yaitu. Wah, luar biasa ya pendeta, udah dari 86 ya berarti yang masuk teologi gitu. Berarti sebelum jadi pendeta, mungkin kalau nggak jadi pendeta nih bakal buka bengkel gitu ya? Iya. Oh gitu. Gimana sih rasanya dari masuk teologi dari tahun 86 kan udah lama banget dan itu nggak mudah gitu. Mungkin yang dirasain pendeta tuh gimana? Banyak capeknya atau gimana tuh pendeta? Ya, memang ada satu yang berat karena rasanya jarang bertemu dengan keluarga. Papa saya meninggal, saya datang cuma melihat beliau di dalam sudah mau meninggal. Saya masih memegang beliau, berdoa, dan sedang saya doa beliau sudah menembuskan napas terakhir. Mama saya meninggal, saya juga datang, beliau sudah ada di dalam peti. Istri meninggal, saya bahkan ada di Pontianak yang ngurus saudara Suelan dan saudara Stephen almarhum. Anak putri yang menyedihkan, putri tunggal saya meninggal. Karena dia meninggal pada pagi ulang tahun saya yang ke-55. Yaitu susahnya dengan keluarga. Ya. Keluarga ada yang menikah dan sebagainya seringkali nggak datang. Tapi kalau Jumat menikah saya selalu hadir. Saya kadang-kadang mikir orang-orang diurusin ya. Saya ingat seorang keluarga saya bilang, anak orang-orang diurusin, anak sendiri enggak. Iya, jadi pendeta memang ngurusin anak orang. Anak sendiri ditinggal. Saya pulang, anak saya nggak lagi kuliah. Dia cuti, sayanya nggak cuti gitu. Saya ada di tempat kerja ya. Jadi saya nggak pernah ngajar. Apalagi waktu saya ngajar sekolah Kanaan ya. Dulu saya pendeta Kanaan yang pertama. Kanaan libur, gereja banyak kegiatan. Gereja nggak ada kegiatan, sekolah sedang serius. Jadi hampir nggak ada waktu luang. Ya. Tapi saya merasa bahagia dengan tugas pelayanan. Kenapa? Karena tiap kali disuruh khotbah, walaupun saya tidak punya persiapan, saya bisa khotbah. Ya, orang bilang saya bisa khotbah setiap saat, iya. Tapi bukan saya ketakutan loh. Tapi heran begitu berdiri di mimbar dalam nama Tuhan Yesus berkhotbah, langsung bisa. Saya pernah mengalami satu kejadian di Samanhudi ketika berkhotbah, karena 3 kali kebaktian saya semua yang khotbah. Waktu istirahat saya masuk ke kamar sambil telentang saya baca naskah, di kertas lembar gini saya pegang. Lalu saya kepulesan, digedor-gedor sama pemuda. Pak Pendeta, udah waktunya khotbah. Pagi saya bangun, langsung pakai baju, langsung ke gereja. Begitu saya duduk, yang mimpin pujian, puji Tuhan, pendeta sudah datang, silakan pendeta. Dia langsung duduk, aduh, naik ke mimbar. Saya mikirin tadi apa? Saya lihat, oh judul udah ditulis, nggak apa-apa. Tapi waktu saya nyariin tuh catatan, ketinggalan di ranjang. Kamar pendeta lantai 4, gereja lantai 3 ya. Lantai 2 ya, sama Rudi. Jadi gimana saya ngambil? Nggak mungkin lah, begitu panjang. Jadi saya bingung, saya sampai gemetar. Bagaimana nih Tuhan saya mau khotbah? Jadi waktu nyanyi, orang-orang nyanyi saya berdoa. Selesai, dalam nama Tuhan Yesus, setelah doa, dalam nama Tuhan Yesus berkhotbah, saya buka Alkitab. Saya melihat satu ayat, persis judul yang saya pakai. Jadi saya nggak pakai catatan saya. Cuma lihat judul di ayat itu, lalu ayat itu saya uraikan. Dan luar biasa, selesai khotbah, ada beberapa orang mampir saya. Pendeta terima kasih, wah khotbahnya cocok buat saya. Tadi ayatnya apa ya? Wah nggak tahu saya, nggak ada catatnya. Orang keluar begitu aja ayatnya ya. Saya nggak ngerti, tapi di situ saya melihat, kalau kita berkhotbah, bekerja untuk Tuhan, bukan kita. Ya. Karena kalau saya renungkan kemampuan saya nggak mampu. Tapi kok bisa berkhotbah panjang? Saya mungkin di antara pendeta yang paling lama ya kalau khotbah, bisa 1,5 jam ya. Di Sabah saya pernah khotbah 2 jam non-stop. Ya, ini semua adalah karena Tuhan.
Jadi kerja buat Tuhan, Tuhan yang memberikan. Ya sukanya, ya dalam pekerjaannya ada penyertaan Tuhan itu, ada sukacita. Oh, berarti kan kalau tadi itu kita tawarin tanah pendeta ya, karena pendeta kan selama melayani itu harus pindah-pindah kota. Yeah. Rintangannya tadi ya mungkin dari keluarga besar jadinya malah nggak bisa melihat kalau ada yang meninggal atau yang ulang tahun. Tapi apakah anak sama istri pendeta itu ikut selama melayani? Anak saya enggak, Oh, istri saya juga enggak, karena 5 anak ya, dan istri saya sakit. Apalagi di tahun terakhir dia ikut, ya, tahun-tahun terakhir. Tapi dia ikut di akhir tugas saya yang pertama. Ketika tahun 2005 sampai 2008 saya tugas di Taman Hudi. Kencing manis istri saya semakin parah, darah tinggi juga, dan terakhir kakinya keluar borok-borok, keluar nanah. Dokter Darminto, Jakarta, tiap hari datang bersihin kaki istri saya. Dan akhirnya kaki istri saya tidak bisa diselamatkan. Dokter bilang harus diamputasi, dipotong selutut. Dan bukan cuma itu, dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu yang paling berat buat saya. Bagaimana istri cuci darah, saya taruh di Tangerang. Jadi kalau malam jam 9 kadang-kadang saya bawa motor pulang. Jam 5 pagi saya jalan lagi balik ke Jakarta, karena jam 6:30 ada doa pagi. Jadi jam 6 saya sudah tiba di gereja. Jadi tidur di rumah, namanya istri saya nangis, teriak-teriak ya, kakinya kesakitan. Apalagi bekas diamputasi ya. Kadang-kadang menemani dia cuci darah. Ya itu beratnya, kadang-kadang saya berpikir, kasihan istri ya. Saya seperti menyiksa anak istri. Tapi saya juga bersyukur. Betapapun besar biaya, selalu ada. Walaupun ada batas dari pusat. Tapi istri saya selalu ada uang untuk berobat. Bahkan satu kali pernah masuk rumah sakit selama seminggu, dan ketika mau keluar, ada yang memberikan selembar cek ke saya. Ini, selesaikan rumah sakit. Dan saya bayar persis 5 juta. Ceknya 5 juta. Dan dia bilang, udah, itu buat mereka. Jadi saya bilang di pusat, ada yang bayarin. Siapa? Ya, sejalan saudara. Tapi di sini saya melihat, anugerah Tuhan selalu tersedia. Nah, istri saya kembali itu, saya bilang, terakhir itu, setelah 2008 Juli saya dipindah ke Dan Mogot dan Tanjung Duren. Di Dan Mogot Tanjung Duren lebih baik karena saya bisa pulang dekat ke Tangerang. Jadi saya setiap malam waktu saya di jalan, sampai saya dimarahi majelis, ada yang lapor, saya cuti tiap hari. Saya bilang nggak cuti tiap hari, saya pulang malam tapi pagi-pagi udah ada lagi. Ya sama aja cuti. Ya saya kan nggak ambil cuti. Ya bagaimana tuh? Saya bilang, istri saya seperti ini. Boroknya itu sangat bau. Anak saya kadang-kadang nggak tahan. Tapi saya diberikan Tuhan anugerah, tidak kebauan. Saya pegang kakinya, saya rawat kakinya. Dan yang paling berat, ketika cuci darah, mesti dipasang alat, karena tadinya alatnya dipasang di leher sini satu, di paha satu. Harus dipasang di tangan. Dipasang di tangan pecah. Pembuluh darahnya pecah, dan oleh dokter dijahit, ditutup. Dan dokter bilang kemungkinan tangannya ada amputasi karena nadinya putus. Ya, saya hanya berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, setelah 3 hari tangannya tidak menjadi hitam. Dan setelah 7 hari dokter bilang, ini ada mujizat. Keluar pembuluh nadi yang lain sehingga di bawah ini tetap dapat darah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang kanan nggak bisa dipasang. Akhirnya pasang di dada. Dan di dada juga harus 2 kiri kanan. Karena tiap bulan mesti digantian. Ya, 1,5 tahun istri saya cuci darah seminggu 2 kali. Dan gilir kiri kanan. 1 kali itu 4 jam. Ya. Kadang-kadang dia nggak kuat. Tapi di sini saya melihat anugerah Tuhan. Ya. Walaupun istri saya sangat menderita sekali. Ya, saya diberikan kekuatan, kemampuan. Tetap sehat. Saya juga nggak ngerti ya, kok bisa gitu. Ya. Tetapi ya memang anugerah Tuhan itu sangat ajaib ya.
Dan kemudian ketika saya akan mengakhiri tugas saya, keadaan kaki istri saya juga sudah lebih baik, saya janji sama dia, pulang dari seminar keluarga di Pontianak, saya akan cuti atau pensiun. Kalau nggak ada kasih cuti, saya akan ambil pensiun. Saya mau antar istri saya bikin kaki palsu ke Solo. Ya, saya berangkat hari Kamis, harusnya pulang hari Minggu, tapi ada jemaat minta pemberkatan pada hari Minggu, sehingga saya pulang hari Senin. Tapi Senin nggak bisa pulang karena tiketnya, pesawatnya penuh. Jadi tiket saya dipindahkan ke jam 4 sore. Tapi Senin pagi saya dapat berita dari anak saya, telepon, "Mami koma, ini mau dibawa ke rumah sakit." Saya baru melangkah 2 langkah, anak saya udah bilang lagi, "Mami sudah meninggal." Sampai di rumah sakit, sebelum dipegang dokter sudah meninggal. Saya terjatuh. Saya sungguh-sungguh sangat terpukul, karena saya berjanji mau mendampingi dia. Tadi malam dia telepon, udah nggak tahan. Dia bilang sudah nggak tahan. Tapi saya bilang, ya gimana, ada pemberkatan dia minta. Tiketnya juga udah diganti. Ya. Ternyata saya baru pulang jam 4 sore. Ya, di situ saya bukan juga frustasi, tapi saya juga setelah istri saya meninggal, saya keluar masuk rumah sakit. Dan terakhir dokter bilang, tiap saat saya bisa stroke. Dan dokter mata yang merawat saya mengatakan mata saya akan stroke. Saya bilang, kalau stroke mata gimana dok? Keluar titik-titik matanya buta. Wah, saya pikir, buta atau stroke badan, saya lebih baik bunuh diri. Saya sudah punya visa untuk ke Amerika. Saya minta anak saya pesankan tiket ke Amerika. Saya pikir, saya yakin Pak Anwar, katanya kalau saya pensiun sebaiknya mengajar melayani di Amerika. Di sana banyak dokter. Saya berpikir kalau di Amerika, kalau saya bunuh diri nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ada 3 pendeta yang berjasa. Pendeta Petrus bilang saya harus tetap bertugas. Dia mau kirim saya ke Bali. Dia minta saya mengakhiri tugas saya dengan membangun gereja Bali. Lalu pendeta Misael dan pendeta Tertius, dia selama 3 malam nasihatin saya supaya jangan meninggalkan Tuhan, supaya jangan berhenti. Saya bilang keadaan saya sudah begini, kalau tetap kerja buat Tuhan pasti sembuh, pasti sehat. Saya masih ingat. Dia sih suruh, yang penting kamu menikah lagi. Pendeta Petrus juga bilang, kalau pendeta Kristen suruh menikah, kita akan kirim ke Bali. Ya karena itu waktu saya melamar istri saya ini, dia kaget, kapan nikahnya? Saya bilang, bulan depan. Hah? Baru kenal, lama langsung bulan. Tapi kemudian ditunda 2 bulan ya, sampai September, 5 September kami baru menikah. Dan 7 September saya pensiun karena berumur 65. Itu tahun 2010. Jadi setelah setahun saya menikah, dan puji Tuhan, ya walaupun masih sering keluar masuk rumah sakit, saya lebih sehat. Ya. Terakhir saya pernah kena serangan jantung. Ya. Tapi sampai hari ini jantung saya nggak apa-apa. Ini anugerah Tuhan. Berarti dari cerita pendeta tadi ada pendamping yang setia ya, yang menemani pendeta selama pelayanan. Iya. Nah sekarang kan ada Tante Rosi. Iya. Nah buat pendeta tuh apa sih arti Tante Rosi gitu? Ya. Dia ini dengan istri yang pertama banyak perbedaannya, tetapi dua-duanya sama, menunjang saya dalam cara yang berbeda. Kalau istri saya yang dulu menunjang dalam hal iman dan mengurus keluarga. 5 anak ya, dia tuh sendiri. Kalau Rosi, ya dia ini pendamping saya yang melayani saya ya, makannya, apanya, ya kesini juga bawa ini ya. Kalau enggak, kadang-kadang kalau lagi kurang bagus, saya jalan juga agak goyah, loyongan. Kalau darahnya tinggi, nggak stabil ya. Ya itu salah satu sebab saya juga dipensiun. Walaupun sebenarnya surat tugas saya sampai tahun 2020 ya. Tapi 2019 saya sudah pensiun karena pandemi. Saya lihat, saya kalau jalan tuh nggak lurus.
Dia selalu pegangin saya kalau jalan sama, awas pendeta, awas. Yang kaget, saya nggak apa-apa kok. Ya, saya nggak tahu kalau saya jalan seperti ini ya. Ya itu satu pengalaman ya. Rasanya Tuhan itu luar biasa kalau mau pakai kita. Saya menikah lagi, istri saya ini adalah penunjang. Karena itu Tuhan bilang dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau seorang diri saja. Harus ada penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Dia membantu saya dalam banyak hal ya. Seperti kenapa saya pilih Rosi? Karena dulu istri saya juga selalu bawa anak saya yang perempuan, anak tunggal. Rosi juga punya putri tunggal ya. Nah, mereka itu mendampingi saya dalam pelayanan dan banyak membantu. Oh, tadi kalau kita dengar ya, pendeta berani sekali untuk melamar Tante Rosi ya dalam 1 bulan. Coba Siti kebayangin kalau kamu jadi Tante Rosinya. Tiba-tiba dalam 1 bulan ada yang ngelamar. Wow, kaget deh. Wah, wow banget. Tapi puji Tuhan ya, Tante Rosi bisa menunjang kehidupan pendeta. Nah, tadi kita udah denger nih semuanya dari awal sampai akhir. Banyak kesulitan yang pendeta alami. Banyak juga anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Kita mau tanya nih, kira-kira pendeta pernah nyesel nggak sih ngambil pelayanan sebagai hamba Tuhan ini? Ya waktu hati sedang susah, kadang-kadang berpikir, aduh pengen berhenti jadi pendeta gitu. Tapi setelah merenungkan, saya tidak menyesal. Kenapa? Saya bisa sehat, bisa melayani ini karena Tuhan. Dan saya janji sama Tuhan, saya minta satu. Saya bisa tetap diberikan kesehatan sampai akhir hidup saya. Kalau saya sudah nggak kuat, ambil aja Tuhan. Saya mau kalau saya meninggal, kalau perlu meninggal di mimbar, ya itu ilmu saya. Karena saya berpikir, dengan seluruh hidup saya bekerja buat Tuhan, saya belum dapat membalas anugerah Tuhan. Karena walaupun sudah pensiun 2 tahun yang lalu, saya tetap melayani Tuhan. Ya. Minggu depan saya juga diminta khotbah sama Nudi, ya. Tapi saya nggak pernah bisa menolak kalau diminta. Pendeta bisa nggak? Saya nggak bisa bilang enggak gitu ya. Sampai istri saya ngomel, kamu udah capek. Ya, memang mata saya udah capek kalau liatin laptop. Tapi saya tidak menyesal dan saya berbahagia kalau saya masih bisa melayani. Nah, itu kebahagiaan yang berbeda. Gitu ya. Wah, berarti tadi jawabannya pasti ya, tidak menyesal, bahkan berbahagia ketika bisa melayani. Wah, kita nih yang muda-muda diingatkan kembali nih, yang mungkin kita kalau capek, kita harus ingat nih dari kesaksian pendeta Christian. Jangan sampai kayak, aduh nyesel banget nih bisa pelayanan ini. Jangan ya, karena pelayanan itu adalah suatu kebahagiaan ya, benar ya pendeta? Nah, pendeta, kalau boleh tahu awal mula pendeta pelayanan itu ada di mana ya? Saya selesai melanjutkan kuliah di Sabah, pulang pada tanggal 5 Agustus tahun 1987. 15 Agustus saya mulai tugas di Gereja Surabaya. Oh, di Gereja Surabaya itu yang pertama ya pendeta? Iya. Biasa nih, kalau yang pertama itu pasti ada sesuatu yang bikin kita inget-inget terus nih. Sesuatu yang berkesan. Kira-kira apa nih sesuatu yang berkesan yang pendeta ingat sampai sekarang? Saya alami satu mukjizat sekaligus juga satu kecelakaan gitu ya sebetulnya. Karena waktu itu saya besuk diantar oleh saudara Chandra Halingkar almarhum. Di tengah jalan dia dapat telepon dari pendeta Lukas agar kami mencari seorang saudari yang bernama Tan Kuo Fang yang dibawa ke Surabaya, tapi belum tahu rumah sakit mana. Beliau hanya memberikan alamat kakek dan neneknya di Surabaya. Saya lalu mencari ke rumahnya, ketemu dengan Surabaya, tetapi tidak ada orang, cuma ada pegawai pembantunya. Kita titip pesan pada pembantunya dan memberikan kartu nama supaya orang tua kakek ini nanti telepon kami di rumah sakit mana Kofak. Dan malamnya kakeknya telepon dan memberitahukan di rumah sakit Angkatan Laut. Jadi esoknya kami besuk lagi. Kami besuk, kalau nggak ada yang sakit biasanya seminggu cuma 2 kali. Tapi karena ada yang di rumah sakit tiap hari. Jadi saat itu kami besuk juga seorang saudara di Arkaset. Dia cuma sakit mah. Sakit mahnya agak kumat, tapi sudah mulai baik. Nah, jadi setelah itu kami menemukan rumah sakit Angkatan Laut. Dan waktu saya ketuk pintunya, yang buka mamanya. Begitu buka, mamanya bilang, ini pendeta Gereja Sejati. Saya kaget. Iya, kok bisa tahu? Tadi Kuo Fang dia bilang akan datang pendeta di Gereja Sejati. Saya ingat cerita pendeta Lukas bahwa dia di Banjarmasin
itu membesuk saudara yang lain. Tapi lihat satu kamar, itu kamar Kofang ini dia masuk. Dan mamanya cerita, anaknya ini dalam keadaan tidak sadar karena dikasih obat bius, obat tidur. Kenapa? Karena selalu teriak-teriak trauma. Dan sekarang keadaannya parah, dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa menengok pun nggak bisa. Cuma mata saja yang bisa melihat. Jadi ya Pak Lukas kasih dia traktat lalu berdoa lalu pulang. Kofangnya nggak sadar. Tapi besok pagi ketika Pendeta Lukas datang lagi, mamanya cerita, kemarin begitu sadar, Kofang tanya, tadi ada pendeta ya? Dari Gereja Sejati kasih traktat. Kaget Pak Lukas, kok bisa tahu? Dia kan nggak sadar. Nah merasa ini ada satu campur tangan Tuhan. Dan mamanya bilang, hari ini Kofang mau dibawa ke Surabaya. Karena itu dia langsung telepon saya supaya saya melanjutkan pelayanan ini. Jadi dari pelayanan ini saya lihat, kayaknya ada campur tangan Tuhan. Kok dia bisa tahu pendeta Gereja Sejati mau datang gitu? Nah situ dia cuma diam aja gini, nggak bisa bergerak, matanya kelip-kelip. Lalu saya ceritakan kesaksian-kesaksian dan ayat dia penghiburan. Lalu saya bilang, berdoalah supaya besok kalau saya datang kamu bisa nengok kiri kanan. Iya. Dia nggak bergerak, cuma iya gitu ya. Besok pagi begitu saya ketok pintu, buka pintu dia langsung teriak, pendeta, saya bisa nengok. Langsung dia tunjukkan dia tengok kiri kanan. Ya, saya cerita lagi kemudian ayat-ayat Alkitab. Dia mau saya cerita tiap hari itu 1 jam. Setelah 1 jam baru mau doa, ya. Nah waktu doa saya bilang besok minta supaya kamu bisa ngangkat kepala. Iya. Besok paginya dia bilang saya bisa ngangkat kepala. Saya juga kaget gitu ya. Wah ini benar-benar tangan Tuhan bekerja. Hari berikutnya hari keempat, hari ketiga pulang saya bilang besok minta kepada Tuhan supaya kamu bisa duduk. Hari keempat saya datang, begitu saya buka pintu, dia sambil duduk, pendeta bisa duduk nih. Wah, saya makin semangat ya. Saya ingetin segala macam kesaksian, saya ceritakan kepada dia. Saya sudah siapkan beberapa ayat-ayat. Dan saya minta lagi besok bisa turun dari ranjang, bisa ke kamar mandi. Hari kelima saya datang, ternyata dia bisa jalan ke ranjang. Saya bilang, besok kamu minta supaya bisa jalan-jalan keluar. Hari ke-6-nya dia bisa jalan keluar. Dan hari ke-7-nya dokter bilang boleh pulang. Nah waktu itu dia memberikan alamatnya. Rumahnya di Sampit. Sampit itu Kalimantan Barat, bagian bawah ya. Ternyata kalau dulu jalannya itu nggak ada jalan raya. Jadi mesti pakai pesawat. Bukan pesawat terbang biasa tapi pesawat pesawat kecil, pesawat baling-baling ya. Jadi sukar. Kita juga waktu itu belum punya pos di Palangkaraya. Pada saat yang bersamaan yang sakit Ma ini juga sudah sembuh. Besok juga mau pulang. Jadi sama-sama mau pulang. Wah saya senang. Kenapa? Karena lusanya saya akan pelayanan ke Malang. Ya. Jadi hari Minggunya saya berangkat ke Malang. Baru sampai belum kebaktian ditelepon dari gereja. Pulang sekarang pendeta ke rumah sakit langsung. Kenapa? Yang di RKZ muntah darah. Saya langsung balik ke RKZ. Saya lihat darah sudah 1 ember, ada darah matinya bergumpal-gumpal. Saya lihat tensinya sudah 60 strip 40. Wah, hati saya kecil. Saya bilang mana sebelum berdoa, saya minta kalian berdoa tapi kalian sudah mulai pasrah dan kalau bisa jangan tinggalkan rumah sakit ini. Karena keadaannya rasanya tidak tertolong. Belum tentu bisa sampai besok. Kita doa. Belum sampai amin. Bunyi alat pembantunya itu bunyi terus mati. Kaget, amin samperin sudah meninggal. Saya terpukul. Yang sakit parah tidak bisa bergerak dalam 7 hari bisa bergerak, bisa jalan, bisa pulang. Ini yang cuma sakit mah kok malah mati. Karena ininya pecah mahnya. Rupanya mau pulang dia minta dibeliin itu kue tiaw apeng yang terkenal di Surabaya. Habis makan kue tiaw udah muntah darah. Pecah itunya. Jadi saya pikir Tuhan kok kasih mujizat tapi kasih hal yang rasanya konyol gitu ya. Kok sakit mah bisa mati gitu. Nggak ada orang sakit mah mati. Saya sedih sekali, bukan itu saja. Setelah saya ceritakan kepada Pendeta Lukas, saya berikan alamat Kofang di Sampit, orang tuanya bilang kalau kita mau ke Sampit dia akan sediakan 1 rumah buat pelayanan. Dia minta kita melanjutkan pelayanan di Sampit.
Tapi pendeta Lukas sudah hubungin majelis, nggak bisa karena kita nggak ada pendeta. Waktu itu pendeta masih kurang. Jadi tidak ada pelayanan. Karena Sampit itu sangat jauh. Dari Palangka kalau sekarang sih 4 jam sampai, sudah dari jalan raya. Kalau dulu mesti naik pesawat. Dan dari Palangka mesti ke Sampit itu jauh, Sampit ke Pontianak juga jauh. Nggak ada jalan raya. Jadi pelayanan mujizatnya itu seolah-olah percuma gitu ya. Karena nggak ada kelanjutannya. Padahal orang tuanya memberikan rumah kalau kita mau melayani sana. Jadi saya nggak ngerti kenapa Tuhan seperti ini. Ini satu pertanyaan. Tapi setelah tugas beberapa tahun saya baru sadar. Tuhan ingin memberitahukan kepada saya. Kalau saya menyembuhkan orang, bukan saya yang menyembuhkan Tuhan. Kalau orang mati itu Tuhan sendiri, bukan saya yang bikin dia mati. Jadi saya sadar, saya nggak apa-apa, bukan apa-apa. Ya. Inilah mujizat yang sangat luar biasa di awal tugas yang diberikan Tuhan kepada saya. Wah, berarti dari kesaksian tadi itu ada mujizat yang benar-benar nyata ya. Setiap hari itu ada, tapi juga ada kejadian yang tidak dikira-kira malah terjadi seperti itu. Tapi mau apapun itu semuanya pasti karena kehendak Tuhan ya pendeta ya. Iya. Dan semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan yang luar biasa ya pendeta ya. Nah, kira-kira nih Sintika ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin untuk pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada pesan dan kesan buat Kita semua nih. Kan pendeta udah banyak banget nih melayani di berbagai cabang. Pasti ada kesannya dan juga kira-kira ada nggak nih pesannya buat kita semua? Ada satu hal ya, yang sering kali menjadi pertanyaan kita. Kita melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, apa upahnya? Alkitab juga cerita murid-murid bertanya, apa upahnya mengikuti Yesus? Dan Tuhan Yesus mengatakan, di dunia akan mendapat 100 kali lipat. Di surga akan mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau kau meninggalkan ayah dan ibumu, dapat 100 kali lipat. Dan dari pengalaman ini saya melihat, di cabang manapun berada, saya meninggalkan keluarga, saudara, dan anak-anak saya. Tapi di sana saya punya anak, punya saudara, punya orang tua yang melayani saya. Yang selalu dengan penuh ketulusan melayani. Karena itu ya terus terang, semua gereja, semua jemaat yang saya tinggalkan, saya punya kerinduan untuk bertemu lagi. Sampai sekarang pun demikian. Walaupun tidak banyak yang gereja yang saya tugas. Ya. Tapi semua saya merasakan dekat ya. Seperti Makassar, Bali, sampai sekarang sudah 10 tahun. Tapi mereka masih sering ya, kirim kabar ke saya, bertanya dan sebagainya. Oh, berarti kesannya itu bagus sekali ya dari setiap setiap cabang. Nah, untuk pesannya kira-kira apa nih pendeta? Ada salam buat yang tadi di Malang, Bekasi, Makassar. Boleh salam-salam kalian pendeta. Iya nih, ada Kita ditonton juga sih Pak. Ya. Ya, saya titip salam saja kepada terutama jemaat di Jakarta sama Rudi. Karena itu yang paling banyak dan paling sering saya layani sama Rudi. Dan mungkin di Saman Hudi saya memberkati pernikahan itu lebih dari 100 pasang. Ya, saya sampai sekarang gereja-gereja di Jakarta hampir semua dekat. Kalau terutama yang tua-tua kalau ketemu, wah senang sekali ya. Walaupun mereka panggil pendeta otek, mereka orang nggak tahu pendeta Kristen siapa, nggak tahu deh ya. Kalau cim-cim, tapi Mama justru ini yang paling berkesan. Orang-orang tua lebih senang kepada kita, mengingat kita. Juga di Banjarmasin, juga di Makassar, juga di Bali. Semua saya merasakan betapa begitu erat dekat hubungan kita seperti saudara. Jadi kita tinggal saudara, tapi kita dapat ganti saudara yang lebih banyak dari Tuhan. Oh, nggak berasa ya kita udah di ujung acara ini ya. Oh, tadi kita udah dengar banyak sekali. Kiranya apa yang menjadi kesaksian pendeta ini bisa membangun kita semua. Terima kasih ya pendeta atas kesempatannya hari ini. Semuanya sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.